Oke, halo semuanya, welcome back to Miss Rupiah Class. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya guys setiap kali nonton video dari Miss Rupiah Class. Nah, baiklah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama kita akan membahas tentang produksi. Apa sih produksi itu? Produksi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang kelangsungan hidup. Nah, adapun faktor-faktor dari produksi, yaitu yang pertama ada faktor produksi alam, lalu yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat keahlian atau wirausaha. Dari faktor-faktor produksi yang ada ini, mereka akan mendapatkan balas jasa. Untuk yang pertama, faktor produksi alam, balas jasa yang diterima yaitu berupa sewa. Kemudian untuk tenaga kerja, balas jasa yang diterima yaitu berupa upah. Lalu untuk modal, balas jasa yang diterima yaitu berupa bunga. Dan yang terakhir, keahlian atau wirausaha, balas jasa yang diterima yaitu berupa laba atau profit. Kita masuk ke teori perilaku produsen. Yang pertama yaitu fungsi produksi. Adapun fungsi produksi yaitu Q sama dengan FCLRT, di mana di sini Q itu quantity atau jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, F itu function, simbol atau persamaan dari fungsi, C itu kapital atau modal, L itu labor, tenaga kerja, R resources, sumber daya alam, T teknologi dan kewirausahaan, di mana capital, labor, resources, and technology itu merupakan faktor produksi yang sudah dibahas di slide sebelumnya ya guys. Kita lanjut ke teori produksi. Yang pertama yaitu teori produksi dengan satu faktor input yang berubah, di mana di sini menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Secara matematis, produk marginal dirumuskan yaitu MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta L, atau marginal production itu didapatkan dari delta total production dibagi dengan delta labor atau tenaga kerja. Jika tenaga kerja bertambah, maka secara otomatis produk rata-rata akan berubah. Sehingga untuk menghitung average product atau produk rata-rata itu dengan cara total produk dibagi dengan jumlah labor, gitu ya. Kita masuk ke hukum tambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return, di mana the law of diminishing return ini dikemukakan oleh David Ricardo. Maksud dari the law of diminishing return atau hukum tambahan hasil yang semakin menurun yaitu apabila input variabel ditambah sedangkan input yang lain tetap, pada awalnya tambahan output yang dihasilkan meningkat. Namun apabila input variabel terus ditambah penggunaannya, maka tambahan output yang dihasilkan justru mengalami penurunan. Nah, bisa kalian lihat di layar ya guys ya. Di situ ada 2 gambar. Yang pertama disajikan data pada beberapa situasi mulai dari situasi A sampai I. Kemudian yang menjadi perhatian adalah jumlah tenaga kerjanya, yang dimana di situ setiap situasi berubah maka jumlah tenaga kerjanya juga ditambah. Lalu ada jumlah produksi yang dihasilkan, dan kemudian ada kolom yang terakhir yaitu produk marginalnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sana
Lalu yang kedua, pada saat jumlah pegawainya 2 orang, jumlah produksi yang dihasilkan sebanyak 10 unit. Nah, kita bisa menentukan produk marginalnya yaitu sebanyak 5 unit. 5 unit ini didapat dari jumlah produksi sepatu pada saat jumlah tenaga kerjanya 2 orang diselisihkan dengan jumlah produksi sepatu pada saat jumlah pegawainya 1 orang. Artinya di situ 10 dikurang 5, dapatlah 5. Nah, demikian juga dengan seterusnya. Kita akan perhatikan di produk marginalnya itu mulai dari tenaga kerja 2 orang itu mengalami peningkatan, yang ketiga mengalami peningkatan, lalu yang keempat juga mengalami peningkatan, hingga tenaga kerja sebanyak 5 orang juga mengalami produk marginalnya yang semakin meningkat. Tapi di sana ketika jumlah tenaga kerjanya sebanyak 6 orang, di situ produk marginalnya mengalami penurunan yakni sebanyak 20 unit. Nah, inilah yang dikatakan the law of diminishing return. Artinya di situ marginal produknya pertama kali mengalami penurunan ketika inputnya ditambah, ya di situ yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau misalnya untuk menentukan the law of diminishing return itu kalian bisa lihat di produk marginalnya. Ketika produk marginalnya pertama kali mengalami penurunan, maka itulah dikatakan law of diminishing return. Demikian juga dengan gambar yang kedua. Bedanya adalah yang di gambar pertama itu disajikan dalam bentuk tabel, lalu yang di gambar yang kedua itu disajikan dalam bentuk kurva. Nah, bisa kalian lihat di situ mulai dari A, B, C, D, E, F itu sampai G kondisinya mengalami kenaikan. Terus di H itu sama, tapi yang di I itu mengalami penurunan. Nah, itulah kondisi H ke I itu yang dikatakan law of diminishing return, ya. Kita masuk ke teori produksi dengan 2 faktor input yang berubah. Ada yang pertama kurva isoquant atau produksi yang sama, di mana kurva ini menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Yang kedua, kurva isokos, kuncinya adalah ongkos produksi yang sama, ya, di mana kurva ini menunjukkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat dibeli dengan menggunakan sejumlah anggaran tertentu. Jadi ongkos yang dikeluarkan untuk harga kapital atau modal dan harga tenaga kerja itu sama. Jadi kita tekankan lagi kalau kurva isoquant itu produksinya yang sama. Jadi dia menggunakan 2 faktor produksi dengan menghasilkan output yang sama. Sementara kalau kurva isokos itu dia menggunakan 2 faktor produksi tetapi menggunakan biaya yang sama. Masuk ke konsep penerimaan laba maksimum, di mana di sini ada beberapa konsep. Yang pertama itu adalah total revenue atau penerimaan total dari hasil penjualan output. Kita bisa menghitungnya dengan cara TR sama dengan Q dikali P, ya. TR itu adalah total revenue atau penerimaan total, Q itu adalah quantity atau jumlah barang yang dijual, P itu adalah price atau tingkat harganya atau berapa besar harganya pada saat dijual. Lalu yang kedua, average revenue atau penerimaan per unit atau rata-rata penerimaan. Nah, di mana cara menghitungnya adalah average revenue itu kita hitung dengan cara total revenue dibagi dengan quantity. Di mana tadi menghitung total revenue itu bisa kita dapatkan melalui quantity dikali dengan price. Seperti itu, ya. Kemudian marginal revenue atau kenaikan ataupun penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan maupun pengurangan 1 unit output. Untuk menghitung marginal revenue itu dengan cara delta total revenue dibagi dengan delta Q, atau MR itu didapat dari turunan dari TR total revenue. Nah, biaya produksi yang pertama itu adalah total fixed cost atau biaya total tetap, di mana di sini menunjukkan jumlah biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi seperti penyusutan, sewa, dan sebagainya. Yang kedua ada total variable cost atau biaya variabel total, jumlah biaya yang dibayarkan yang besarnya berubah menurut tingkat yang dihasilkan.
biaya tetap atau total fixed cost ditambah dengan jumlah biaya variabel atau total variable cost. Dan yang keempat, average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Dengan cara menghitungnya yaitu total fixed cost atau total biaya tetap dibagi dengan quantity atau tingkat output. Yang kelima, average total cost, biaya total rata-rata. Kita dapatnya dengan cara membagi total cost dengan quantity. Lalu, average variable cost atau biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata dengan cara menghitungnya yaitu total variable cost dibagi dengan quantity. Dan yang ketujuh, marginal cost atau biaya marginal, kita bisa menghitungnya dengan cara delta TC per delta Q atau delta TVC per delta Q. Atau marginal cost bisa kita hitung dengan cara menurunkan total cost atau TC ya. Nah, yang kedua ada distribusi. Maksudnya adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Adapun faktor-faktor produksi, faktor-faktor distribusi. Yang pertama, produk. Hal yang perlu dipertimbangkan, nilai barang, besar dan berat nilai barang, mudah rusaknya barang, serta keluasan produk. Kemudian, produsen. Terkait dengan pendanaan, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran dan pelayanan yang diberikan. Lalu ada pasar, yaitu jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Dan yang keempat, konsumen, terkait dengan pelayanan perantara, keuangan, sikap terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Kita masuk ke yang tiga, konsumsi, yakni suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun faktor-faktor konsumsi, yang pertama yaitu faktor ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat harga barang, serta ketersediaan barang dan jasa. Lalu yang kedua ada faktor non-ekonomi, ini berkaitan dengan jumlah keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Baik, kita masuk ke teori perilaku konsumen, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan kardinal. Utilitas atau kegunaan kardinal ini adalah suatu kepuasan absolut atau mutlak yang diperoleh dari konsumen dari mengkonsumsi suatu produk. Dan manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen tersebut dapat dinyatakan secara kuantitatif, bisa dengan angka, uang, atau menggunakan satuan lainnya. Nah, dalam teori nilai guna atau utilitas kardinal ada dua pengertian. Yang pertama, nilai guna total atau total utility, artinya jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Lalu, yang kedua, nilai guna marginal atau marginal utility, artinya pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat perubahan penggunaan satu unit barang tertentu. Atau dengan kata lain, marginal utility adalah tambahan kepuasan karena bertambahnya konsumsi satu unit barang. Di dalam pendekatan kardinal, berdasarkan landasan hukum yaitu hukum Gosen, ini ada dua ya hukumnya. Yang pertama hukum Gosen 1 yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi secara terus-menerus atau kepuasannya lambat. Yang pertama itu meningkat terus-menerus akhirnya sampai ke titik jenuh. Lalu hukum Gosen yang kedua menyatakan bahwa seorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Maksud dari intensitas yang sama adalah rasio antara marginal utility dan harga dari produk yang satu dengan rasio marginal utility dan harga produk yang lainnya. Begitu ya. Masuk ke pendekatan ordinal. Utilitas ordinal atau kegunaan ordinal adalah kepuasan yang diperoleh seorang konsumen dari
dari penggunaan suatu produk yang diukur dengan suatu skala relatif, dan manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang yang tidak dikuantifikasi. Artinya, kepuasan konsumen ini tidak bisa diukur dengan cara dengan menggunakan skala angka, ya, seperti itu. Adapun pendekatan ordinal ini terdiri yang pertama ada kurva indifference, di mana kurva ini menggambarkan kombinasi dua macam barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Kemudian ada garis anggaran atau budget line, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan menghabiskan seluruh anggaran pada harga barang X dan harga barang Y. Baik, kita masuk ke pelaku-pelaku ekonomi. Ada apa saja pelaku-pelaku ekonomi? Yang pertama, itu ada rumah tangga konsumsi. Di mana rumah tangga konsumsi ini dia berperan sebagai konsumen. Kemudian dia juga berperan sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Dan yang ketiga sebagai penerima imbalan atas faktor produksi yang disediakan untuk rumah tangga produksi. Kita masuk ke pelaku ekonomi yang kedua, yaitu rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan. Nah, perannya yang pertama yaitu sebagai produsen, yakni menghasilkan barang dan jasa. Kemudian sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi. Dan yang ketiga sebagai agen pembangunan, yakni membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu pelaku ekonomi yang ketiga ada rumah tangga negara atau pemerintah. Perannya yang pertama sebagai pengatur, yakni mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan. Yang kedua sebagai konsumen, artinya pemerintah bertujuan menjalankan roda pemerintahan antara lain menggunakan tenaga ahli, menggunakan alat-alat kantor, ataupun memanfaatkan energi listrik dan sebagainya. Dan yang ketiga, pemerintah juga bisa berperan sebagai produsen. Artinya dia sebagai menjalankan berbagai perusahaan milik negara seperti PLN, Pertamina, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada masyarakat ekonomi luar negeri. Perannya sebagai konsumen, yakni pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain, yaitu barang dan jasa yang diimpor ke negaranya. Yang kedua sebagai produsen, berarti sebagai penghasil produk barang maupun jasa untuk diekspor ke negara lain. Yang ketiga sebagai investor atau penanam modal. Dan yang keempat sebagai sumber tenaga ahli. Nah, ini bisa kalian lihat di sini perannya ya untuk rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor produksi dan sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Sementara untuk produsen atau perusahaan, perannya adalah menghasilkan barang dan jasa yang akan digunakan oleh rumah tangga konsumsi maupun pemerintah dan masyarakat luar negeri. Dan yang kedua sebagai distributor atau penyalur barang kepada masyarakat. Kemudian pemerintah perannya adalah sebagai produsen, sebagai konsumen, dan juga sebagai pengatur atau pengawas kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir masyarakat luar negeri perannya adalah sebagai konsumen dan juga sebagai produsen. Nah, yang menjadi perhatian adalah pasar input, ya. Pasar input yaitu pasar faktor produksi, di mana di sini memperjualbelikan faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya dari faktor produksi yaitu ada uang, mesin, tanah atau lahan, pabrik, dan tenaga kerja. Kemudian untuk pasar output ini hanya ada barang dan jasa. Nah, ini adalah bentuk circular flow diagram atau siklus kegiatan pelaku ekonomi dengan dua pelaku ekonomi atau dua sektor. Di mana di dua pelaku ekonomi ini atau dua
nomor 2 menunjukkan adalah pembayaran balas jasa atas faktor produksi dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Dan nomor 3 itu adalah pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Dan yang keempat, penjualan atau penyerahan barang dan jasa dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Nah, ini adalah bentuk circular flow diagram untuk 3 pelaku ekonomi. Di mana di sini masih dikatakan sektor ekonomi tertutup ya. Di 3 pelaku ekonomi ini atau sektor ekonomi tertutup yang terdiri dari 3 pelaku, itu ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen serta adanya rumah tangga negara. Untuk yang bagan yang pertama ya, nomor 1 aktivitasnya sama, yakni menyerahkan faktor produksi dari RTK ke RTP. Kemudian yang di nomor 2 itu adanya balas jasa dari RTP ke RTK seperti sewa, upah, bunga maupun haba. Yang ketiga, rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa ke rumah tangga produsen. Dan yang keempat, rumah tangga produsen menyerahkan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, di 3 pelaku ekonomi ini ada yang namanya aktivitas pajak dan subsidi, di mana di nomor 5 itu baik rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen sama-sama melakukan pembayaran pajak kepada rumah tangga negara. Dan rumah tangga negara memberikan bantuan baik itu kepada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen berupa subsidi. Lalu untuk yang keempat pelaku ekonomi ini tambahannya yakni ada masyarakat luar negeri, di mana pada saat adanya masyarakat luar negeri ini kita muncul kegiatan ekspor dan impor. Bisa kalian perhatikan di layar di nomor 7, rumah tangga produsen melakukan ekspor kepada masyarakat luar negeri, sehingga atas kegiatan tersebut masyarakat luar negeri melakukan pembayaran devisa. Lalu rumah tangga produsen menerima devisa dari masyarakat luar negeri. Dan di nomor 9 itu adanya kegiatan rumah tangga produsen yang melakukan kegiatan impor kepada masyarakat luar negeri. Lalu balas jasa yang diterima yakni rumah tangga konsumen melakukan pembayaran devisa kepada masyarakat luar negeri. Nah, demikianlah materi pada video kali ini terkait dengan peran pelaku kegiatan ekonomi. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya. Lalu terus pantangin terus YouTube channelnya Miss Rupiah Kelas, karena masih banyak sekali materi-materi yang sangat bermanfaat buat kalian semua. Jangan bosan untuk